serius ngerokin aku cuma Enggak. bener? Boleh? Belum tentu ya boleh sama suami juga. Oh, rokin ah. Halo, selamat datang di channel Wahyu Indonesia, referensi pengobatan alternatif paling terpercaya di Indonesia. Dan hari ini kita akan ngomongin yang namanya terapi kerokan. Nah, terapi kerokan ini sebetulnya adalah terapi yang merakyat. Ada yang bilang ini terapinya orang miskin. Tapi nggak tahu kenapa, ampuhnya luar biasa. Saya sendiri itu paling sering kerokan. Saya nggak suka minum obat, saya pakai kerokan dan luar biasa banget hasilnya. Nah, buat yang nggak tahu kerokan itu apa, nih saya kasih tahu ya. Kerokan itu adalah suatu bentuk terapi dengan caranya adalah menggores tubuh kulit tubuh dengan benda tumpul. Nah, kira-kira seperti ini benda tumpulnya. Nah, ini menggoresnya nanti ada metodenya. Saya akan jelaskan di belakang. Nah, yang sering dipakai untuk ngerok itu adalah koin. Jadi koin-koin yang agak besar gitu ya, koin 100-an zaman dulu gitu. Terus ada ini alat-alat kerokan seperti ini ya. Ini dari tanduk. Terusan yang ini juga ini dari logam, pegangannya dari plastik. Dan ini yang bentuknya seperti sini juga sama dari tanduk. Ini saya punya satu. Nah, ini yang sering dipakai buat kerokan. Nah, kerokan itu sebetulnya gunanya untuk apa ya? Kalau sebetulnya kalau gunanya itu banyak banget. Tapi secara umum kalau di Indonesia itu untuk meredakan gejala-gejala yang berhubungan dengan masuk angin seperti pusing, demam, perut kembung, pilek, pegal linu, sesak nafas, dan lain sebagainya. Emangnya bisa kok badan dikerok-kerok gitu aja pilek bisa sembuh, pusing bisa hilang, pegal linunya bisa hilang. Nah, kerokan ini ternyata sudah diteliti juga sebetulnya pada tahun 2003 sampai 2005 lah, saya lupa tahunnya, sekitar tahun 2003 sampai tahun 2005 oleh seseorang yang namanya Profesor Dr. Didik Gunawan. Itu kalau nggak salah profesor dari UNS. Nah, simpelnya adalah gini, hasil penelitiannya menyatakan bahwa orang yang dikerok itu pembuluh darahnya akan melebar. Nah, hasilnya apa? Hasilnya aliran darah akan lebih cepat, lebih bagus. Nah, nanti tekan darahnya menurun, terusan metabolismenya lebih bagus. Makanya nanti efek ujungnya adalah kesembuhan. Yang kedua apa? Yang kedua adalah naiknya hormon endorfin. Jadi tubuh ini memproduksi beberapa hormon yang termasuk dalam hormon kebahagiaan. Salah satunya adalah hormon endorfin. Jadi kalau teman-teman pengen tahu endorfin itu apa? Endorfin itu dari dua kata. Pertama adalah endogenous dan morfin. Endogenous itu artinya adalah memproduksi di dalam. Terus morfin itu ya narkoba, morfin gitu ya. Jadi ketika kita dikerok, tubuh itu memproduksi morfin yang alami dari dalam tubuh. Jadi rasanya kan orang tuh kalau pakai narkoba ya, apalagi morfin itu katanya itu tenang, nyaman, enak gitu ya. Sama juga kalau orang dikerok. Orang dikerok itu biasanya tuh badan itu akan rasanya nyaman, tenang, dan relax aja gitu kira-kira. Nah, yang ketiga adalah hasilnya adalah ini. Kadar prostaglandin dalam tubuh itu menurun. Nah, prostaglandin ini adalah zat kalau diproduksi oleh tubuh terlalu banyak, badannya akan pegal linu, nyeri, terusan nggak enak. Nah, jadi ketika kadar prostaglandin ini menurun, otomatis rasa nyeri, pegal linu, kram-kram itu langsung menurun. Nah, itulah 3 hasil penelitian dari Profesor siapa tadi namanya, kok saya lupa. Profesor Dr. Didik Gunawan. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah emangnya aman? Kan digores-gores sampai merah gitu ya. Ternyata menurut penelitian dokter profesor tadi itu aman karena goresannya pun juga cuma di lapisan epidermis. Jadi setelah penelitian itu terbukti bahwa jaringan kulit itu nggak ada yang rusak sebetulnya, cuma merah-merah aja dan nanti akan sembuh sendiri dalam waktu beberapa jam.
Nah, kerokan sendiri ternyata bukan cuma ada di Indonesia, di negara-negara lain juga ada, di Vietnam, di Cina, di Amerika, dan di negara-negara lainnya. Kalau di Indonesia namanya kerokan, kalau di Cina itu namanya guasha, kalau di Amerika itu namanya adalah scraping teknik atau Graston teknik. Kalau di Vietnam saya lupa apa namanya, tapi hampir di semua negara ternyata ada namanya terapi kerokan. Nah, kalau mau kerokan gimana? Yang betul caranya? Yang jelas jangan seperti ini. Jangan tulisin I love you, jangan dibikin kayak tank top. Nah, yang betul seperti apa? Nah, ini juga menurut penelitiannya Profesor Dokter tadi ya. Jadi kalau mau di terapi kerokan itu pertama ya harus ada yang namanya minyak pelumas supaya tidak tergores. Kedua adalah alat itu harus benda tumpul seperti yang tadi dicontohkan, dan posisi ngeroknya adalah harus miring paling enggak 45 derajat supaya tidak ada goresan yang membahayakan. Nah, setelah itu urutan goresnya gimana? Urutan ngeroknya. Yang pertama adalah di kanan kiri dari tulang belakang. Jadi lihat ya, atas ke bawah. Jangan di tengah-tengah tulang belakang, tapi harus di kanan kirinya tulang belakang. Setelah itu baru di kiri, habisnya dari atas ya, terus sampai ke bawah, terusan di kanan juga dari kiri ke kanan, terus sampai ke bawah. Dan ini arahnya yang kanan kiri ini harus miring sesuai dengan arahnya tulang iga. Jadi buat kalau kita ngerok orang-orang yang kurus lumayan kelihatan lah, lumayan kerasa lah arahnya tulang belakang. Tapi kalau yang orang-orang yang agak gemuk gitu ya agak susah. Tapi ya paling enggak miring gini aja insya Allah udah aman. Nah, kita lihat nih, Raffi Ahmad aja kalau sakit suka dikerok. Jadi mungkin teman-teman pernah lihat video tentang Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, itu dua-duanya suka kerokan. Jadi kalau Raffi Ahmad sama Nagita Slavina aja kerokan, mosok kita enggak. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga Allah selalu memberikan kita semua kesembuhan, kesehatan, dan kemakmuran. Saya Wahyu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.